Ada peraturan baru buat Pak Polisi. Tidak boleh lagi ada jabatan sipil. Harus mundur dari kepolisian atau mundur dari jabatan. Ini keputusan MK loh, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini pernah diragukan. Jadi ini dibuat lagi hukum untuk Pak Polisi. Bagaimana dengan Pak Tentara? Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas apa itu MK, kenapa polisi dilarang untuk duduk menjabat di jabatan sipil. Teman-teman, kalian simak sampai habis supaya tidak gagal paham dan kalian subscribe. Oke? Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, MK Mahkamah Konstitusi, lembaga hukum tinggi di negara Indonesia, sudah membuat satu keputusan kepada polisi. Tidak boleh polisi duduk di jabatan sipil. Misalnya nih contoh ya. Ini polisi, Kapolsek lah kita bilang ya kan, nggak usah tinggi-tinggi kali ya kan. Jadi ada jabatan lain di BUMN itu nggak boleh. Itu peraturan hukum yang dibuat oleh MK. Tapi ingat, MK ini Mahkamah Konstitusi, ya kan, Mahkamah Tinggi. Ingat tuh. Dan MK ini diragukan. Bahkan saya meragukan MK ini. Karena peraturan yang dibuat MK sama dengan kita. MK itu manusia juga. Ya kan? Punya kepentingan. Betul nggak? MK, Mahkamah Konstitusi itu punya kepentingan. Punya kehidupan. Punya kebutuhan. Jadi, teman-teman, saya ingin mengatakan di sini gini. Peraturan yang dibuat oleh MK dalam hal ini polisi cocok. Mantap. Supaya ada orang-orang lain yang bisa duduk di jabatan itu. Ngapain satu orang sudah bergaji dari pemerintah, maksudnya Pak Polisi, duduk di jabatan itu lagi, sehingga ini membuat lapangan kerja buat orang lain sedikit. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Satu orang dengan beberapa jabatan, ya kan? Jadi MK dalam kali ini saya setuju. Tapi, apakah tentara boleh? Boleh. Tentara boleh. Buktinya mana? Itu anak buahnya Prabowo, Teddy. Tapi, siapa namanya itu? Panglima TNI mengatakan tidak boleh. Tapi ada aturan hukum. Ada tapi-tapinya, teman-teman. Makanya di sini saya sering mengatakan, hukum dibuat itu untuk dilanggar. Kalian harus tahu hukum supaya bisa melanggar hukum, tidak ditangkap. Paham di sini? Ingat ketika Pak Jokowi meloloskan Gibran Rakabumi yang umurnya belum cukup. MK juga, Mahkamah Konstitusi juga mengubah undang-undang. Artinya Pak Jokowi ini yang lagi berkuasa, dia lebih hebat. Jadi hukum itu yang dibuat oleh manusia ya. Ini diingat ya, yang dibuat oleh manusia itu silahkan langgar. Asal kalian siap jika kalian dihukum. Tapi kalau kalian bisa melanggar dengan cara baik, artinya kalian tidak bisa ditangkap dan hukum itu bisa berubah, berarti kalian lebih hebat dengan yang membuat undang-undang. Toh yang membuat undang-undang itu juga manusia, betul nggak? Yang membuat undang-undang itu manusia. Dia tidak lebih hebat daripada kita sekarang. Apalagi undang-undang dulu itu. Itu kadang-kadang nggak sesuai lagi. Begitulah kira-kira teman-teman. Mungkin kalian tidak setuju dengan saya, tapi coba kalian renungkan, ya kan? Kalau yang harus dipatuhi benar-benar itu hukum Tuhan, yang ada malaikat kiri dan kanan, tapi ini seringkali dilanggar. Karena mereka tidak melihat malaikat kiri dan kanan. Yang mereka takuti KPK, kepolisian, ya kan? Yang mereka itu cuma manusia yang punya kebutuhan. Dipahami di sini ya. Nah, jadi teman-teman, kita mendoakan semoga MK terus membuat hukum-hukum yang adil lah, adil menurut mereka, ya kan? Artinya berkeadilan. Orang lain juga butuh kerja. Jangan orang yang sudah punya kerja diberikan jabatan lagi. Itu berbahaya. Saya setuju dengan MK kali ini. Tapi saya tidak setuju ketika Mas Gibran diloloskan. Tapi setuju tidak setuju kita dengan MK kemarin, itu sudah terjadi. Terimalah dengan lapang dada. Ya kan? Nah, terimalah Mas Gibran yang sudah jadi.
wakil presiden. Nah, begitulah kira-kira teman-teman. Karena ini kita bingung juga ini masalah Pak Jokowi ini lagi tuntut masalah ijazah. Sebenarnya yang ditakutkan Pak Jokowi itu bukan ijazahnya, tapi Mas Gibran dimakzulkan. Iya, yang paling ditakuti oleh Jokowi, Mas Gibran dimakzulkan. Kalau masalah ijazah itu nggak pernah takut Pak Jokowi. Ingat itu, dia pura-pura takut aja. Nggak ada masalah dengan Pak Jokowi ijazahnya, ya kan? Masalah asli atau palsu itu sudah selesai. Dia sudah jadi presiden, selesai masalahnya. Kalau istilahnya terbukti, misalnya bisa dibuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya kan? Berarti negara ini bodoh. KPU-nya semua bodoh, PDIP bodoh, Prabowo bodoh, semua dibodohi. Makanya ditutupi. Nah, dan Pak Jokowi ini tidak bersalah, saya lihat. Pak Jokowi tidak bersalah dalam masalah ijazah, ya kan? Nah, inilah kebenaran teman-teman. Kalian bisa terima atau tidak, saya tidak tahu. Hukum dibuat untuk dilanggar, ya kan? Bukan untuk dipatuhi. Gimana mematuhi hukum sementara itu memang kadang-kadang kan kebutuhan kita yang harus kita langgar. Dipahami ya? Nah, jadi teman-teman, saya minta maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.